Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 12 TKR 1. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Oke, baik, alhamdulillah. Untuk memulainya, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, silahkan. Semuanya siap gerak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Aplikasi yang saya buat, silakan untuk mengisi daftar hadir. Di situ sudah ada. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada ya? Semuanya masuk ya. Kita hari ini adalah praktek ya, jadi KD-nya itu memperbaiki kerusakan sistem pengisian. Indikatornya apa? 1, Anda bisa menemukan kerusakan pada sistem pengisian. Yang kedua, memperbaiki kerusakan komponen sistem pengisian. Ketiga, menguji hasil perbaikan sistem pengisian. Sambil kita flashback lagi materi sebelumnya di kelas 11, ada yang masih ingat fungsi sistem pengisian itu apa ya? Oke, silahkan. Pada umumnya, fungsi sistem pengisian terdiri dari dua, yaitu fungsi pertama adalah sebagai pengisian daya baterai yang telah habis pada proses starting kendaraan. Kemudian, fungsi yang kedua adalah untuk menyuplai listrik saat posisi kendaraan hidup. Itu pendapatnya Mas siapa ya? Anas. Ada yang punya pendapat lain? Sistem pengisian itu apa fungsinya? Jadi begitu ya. Sistem pengisian itu pada prinsipnya adalah dia merubah energi gerak dari engine menjadi energi listrik yang digunakan untuk mensuplai menjadi sumber tegangan ya pada sistem yang lain pada saat mesin. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin mengetahui dulu bagaimana kemampuan Anda, kemampuan awal Anda sebelum mengikuti pembelajaran ya. Jadi silahkan masuk ke slide ini yang di HP-nya masing-masing untuk mengisi pretest ya. Saya kira itu di situ ada 5 soal. Saya kira 2 menit cukup ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ciri-ciri sistem pengisian yang ada gangguan. Berdiri. Ciri-ciri sistem pengisian yang tidak bekerja atau tidak berfungsi adalah 1. Lampu indikator di sistem pengisian tidak menyala dan tidak ada kemagnetan pada alternator. Ada lagi? Ada lagi yang mau berempat? Silahkan. Silahkan berdiri. Jadi pada saat mesin hidup, lampu indikator tetap menyala. Jadi saya simpulkan ya dari pendapatnya Mas Aldi ya. Jadi pada saat mesin hidup itu lampu pengisiannya tetap menyala ya. Ya, terus dari Mas siapa di pojok sana? Setiawan, itu katanya nggak ada kemagnetan di rotor koil atau lampu indikator pengisiannya itu tidak hidup gitu. Ada yang punya pendapat lain? Sependapat semua ya? Oke, kita beri aplaus dulu untuk Mas Ardi dan Mas siapa? Setiawan.
Oke, kita lanjut ke pembagian kelompok nih untuk kelompok kerja Anda. Jadi supaya mudah, saya bagi kelompok ya berdasarkan urut absen saja ya. Oke, kelompok 1 sampai 6 adalah kelompok 1, 7 sampai 12 adalah kelompok 2 dan seterusnya. Oke, silakan. Itu sudah saya trouble ya di sistem pengisiannya. Anda amati gejalanya apa, lalu lakukan diskusi ya, bagaimana mencari penyebab kerusakannya, lalu coba dikomunikasikan. Oke, saya mulai dari kelompok 1, silakan. Oh ya, ternyata ini kabel dari alternator terputus dan indikator tetap menyala. Pada saat kabel alternator terputus, kunci kontak on, tidak ada kemagnetan pada alternator. Ah, masa sih? Sini aku coba. Iya beneran nggak ada. Coba deh, lihat piring nih. Ya benar, ternyata kabel alternator terputus. Terus kita coba periksa soket terminal alternatornya. Wah, ternyata putus. Sambungin yuk. Coba. Cek lagi coba. Ada kemagnetan pada alternator nggak? Sudah nyambung. Wah, ternyata udah ada. Terus ayo kita cek soket regulatornya. Udah baik? Udah. Udah. Kalau udah kita ke voltage ke regulatornya dicek. Nyambung. Ya, sudah. Terus regulator ke baterai. Putus. Oh, putus. Semoga terus kesimpulannya apa aja ya? Penyebab kerusakan apa aja emang tadi? Pada saat kunci kontak on, Ya. kemagnetan pada alternator tidak ada. Terus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil analisa kami. Gejala yang dialami oleh mobil kujang yang konvensional tadi adalah pada saat kunci kontak on tidak ada kemagnetan pada alternator, dan pada saat hidup lampu indikator tetap menyala. Lalu masalah atau trouble yang kami dapatkan adalah kabel atau soket alternator itu terputus dan tali kipasnya kendur. Lalu perbaikannya adalah menyambung soket alternator. Sekian hasil analisa atau hasil diagnosa dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Berdiri yang bertanya silahkan berdiri. Sebutkan nama ya. Kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Firdaus. Saya mau bertanya, apa yang membuat kelompok 1 yakin kerusakannya berada di soket yang kendor? Sekian dari saya, makasih. Begitu pertanyaannya. Jadi apa yang membuat kelompok 1 yakin bahwa permasalahannya itu ada soket yang kendor? Soket apa tadi yang kendor ya? Alternator sama tali kipasnya ya. Oke, silakan. Karena tidak ada kemagnetan pada alternator dan pada saat kami cek tadi soketnya memang kendur. On. Itu. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari kelompok 1 dan 2 permasalahan pokoknya ada 3 ya. Yang pertama tali kipasnya kendur. Jadi langkah perbaikannya bagaimana kelompok 1? Dikencangkan ya, di setel. Nah, kalau misalkan sudah tidak memungkinkan maka diganti dengan yang baru. Permasalahan yang kedua, soket alternatornya kendor. Masih bisa dikencangkan kelompok 1? Masih bisa ya. Dan terbukti pada saat dilakukan langkah pengujian, tadi tegangan output di terminal B-nya berapa? Kelompok 1? Berapa? 13,8 volt. 13,8 volt. Berarti itu menunjukkan bahwa terjadi pengisian ya. Nah, bagaimana dengan lampu indikatornya tadi setelah dilakukan pengencangan pada tali kipas dan juga soketnya? Lampunya itu bagaimana setelah dilakukan perbaikan? Lampunya itu mati. Lampunya mati pada saat? Saat mesin hidup. Pada saat mesin hidup. Nah, berarti indikator pengujiannya sudah terpenuhi ya. Sistem pengisiannya bekerja secara normal kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah untuk mengukur pengetahuan Anda pasca mengikuti pelajaran. Silakan diklik linknya pada handphone masing-masing. Waktunya sama seperti pada saat pretest tadi. Ya, silahkan waktunya dimulai dari sekarang. Ke Google Classroom-nya yang ada di HP masing-masing ya untuk mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Di situ ada berupa pertanyaan ya. Pertanyaan IC nanti silakan diisi. Untuk pertemuan selanjutnya jadi mengenai sistem starter ya. Sama KD-nya masih tentang mendiagnosa. Jadi nanti Anda akan mempelajari lebih dalam karena di kelas 11 kan sudah tentang perawatannya ya. Nah, di kelas 12 ini nanti mendiagnosa kerusakan di sistem starter. Kurang lebih akan sama, saya sajikan permasalahan. Nanti Anda diskusikan apa sih gejalanya, lalu Anda menemukan kerusakan di bagian mana, memperbaikinya seperti apa, lalu cara mengujinya bagaimana. Gitu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.